Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafik fungsi kuadrat dengan ilustrasi software GeoGebra untuk agar lebih jelas seperti itu. Oke, langsung saja. Seperti yang sudah dipelajari bahwa persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, apa bedanya sih dengan fungsi kuadrat? Kalau fungsi kuadrat berarti diubah ke dalam bentuk y atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c seperti itu. Nah, jadi ada a, ada b, ada c ya. Ada koefisien a, b dan konstanta c. Nah, itu apa sih pengaruhnya dalam grafik? Oke, langsung saya tuliskan di sini. Saya tuliskan ini A, kemudian B dan C. Oke. Kemudian saya input untuk fungsi kuadratnya, yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Nah, seperti ini. Ini saya nolkan semua. A nya saya nolkan, B nya saya nolkan, C nya saya nolkan. Oke, seperti ini untuk sementara. Jadi pada saat A nya lebih dari 0, oke, saya tuliskan dengan ini di layar. Oke. Untuk A, koefisien A ya. Untuk A lebih dari 0, maka grafiknya dia akan menghadap ke atas. Saya tuliskan ke atas gitu ya. Kemudian apabila A nya kurang dari 0, maka grafiknya akan menghadap ke bawah. Nah, ini kan parabola bentuknya ya. Oke, kita coba. Apabila A nya lebih dari 0. Oke. A lebih dari 0. Saya tuliskan A nya sama dengan 1 di situ. Ya. A nya sama dengan 1 berarti untuk bentuk umum y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, maka y nya sama dengan a nya kan 1 nih, saya tuliskan 1 kali x kuadrat, berarti nggak perlu dituliskan satunya, ini sama dengan x kuadrat, b nya 0 berarti tambah 0 kali x, 0 tambah 0 seperti ini kan, maka y sama dengan x kuadrat. Oh, ternyata grafiknya seperti ini. Coba perhatikan, grafiknya akan menghadap ke atas, parabolanya menghadap ke atas. Oke. Nah, parabolanya menghadap ke atas. Kemudian apalagi yang bisa dilihat? Ya, sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya dia terletak di 0 di sini. Nah, ini sumbu simetrinya ada di sini. Pak, sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu adalah sisi lipat, dan apabila dilipat dia akan sama gitu. Nah, kemudian C nya juga adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y nya adalah di 0 juga di sini, seperti itu. Oke, coba kita ubah untuk B dan C nya. Untuk B dan C nya kita ubah menjadi misalkan B nya lebih dari 0. B nya lebih dari 0. Oke ya, perhatikan, B nya lebih dari 0. Oh, ternyata kalau B nya positif dia akan bergeser ke kiri. Oke, kalau B nya positif dia akan bergeser ke kiri. Kalau B nya negatif dia akan bergeser ke kanan. C nya akan tetap karena C itu titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau C nya saya geser, ini saya geser menjadi positif, misalkan saya ubah menjadi C sama dengan 1, berarti titik potongnya berubah dari 1. Oke, perhatikan ya. Ini ada di 1. Kemudian kalau C nya saya ubah jadi 2, titik potongnya ada di 2, dan seterusnya. Oke, saya misalkan C nya ada di 2, kemudian B nya ada di 2 juga ya. B nya ada di 2. Oh, ternyata Pak, sumbu simetrinya ada di X sama dengan min 1 nih. Ini kan, ini ada di X sama dengan min 1 nih. Untuk B nya X sama dengan min 1.
Gimana itu cara menentukannya? Oke, berarti untuk B, cara kita mencari B adalah dengan nih, untuk B, ya kan? Untuk mencari B berarti kita bisa menentukan X itu sama dengan min B per 2A. Coba kita substitusikan, kita kan akan mencari nilai X nya ini ada di berapa nih, berarti X sama dengan min B, B nya adalah 2. Oke, berarti min 2 per 2 kali A nya berapa nih, A nya 1, berarti min 2 per 2 sama dengan min 1. Oh, ternyata sumbu simetrinya ada di min 1, seperti itu. Ini adalah cara untuk menentukan sumbu simetri, menentukan sumbu simetrinya, seperti itu. Ini untuk menentukan kalau A itu untuk menentukan parabolanya, dia akan menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Lalu untuk C itu untuk menentukan titik potong sumbu Y, menentukan titik potong sumbu Y, seperti itu. Oke, saya ubah lagi, misalkan kalau masih kurang jelas, A nya saya ubah menjadi 2. Oke ya, titik potong Y nya dia nggak akan berubah karena C nya masih tetap di 2, mau saya geser berapapun dia akan konsisten di situ. Oke ya, dia akan tetap di 2. Nah, B nya yang geser-geser menyesuaikan dengan A nya, karena untuk mencari sumbu simetri itu ada pengaruh antara B dan A, makanya pada saat A nya saya ubah, oke, dia akan berpengaruh.